Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan tentang pergeseran makna filsafat. Sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang filsafat. Bahkan filsafat itu nanti akan saya jelaskan dulu suku kata dari filsafat itu sendiri. Karena filsafat itu terdiri dari kata philos dan sophos. Kalau dalam bahasa Yunani atau sophia. Ya. Sebelum menjelaskan makna philos, saya ingin menjelaskan lebih dalam dulu tentang sophos atau sophia. Kalau philos secara bahasa cinta begitu ya. Nah, sophos atau sophia secara bahasa diartikan sebagai makna yang bijak. Sebelum berpacu pada kata bijak, sebenarnya pada zaman dahulu para filsuf itu ya menjelaskan tentang sophos itu adalah artinya mereka orang-orang yang memiliki kemahiran, mahir ya, atau dia memiliki kecakapan atau kemahiran dalam bidang apapun, maka orang itu disebut sebagai sophos atau sophia. Misalkan mahir dalam bidang musik, ya, maka dia itu disebut sebagai sophos. Dia ahli dalam bidang seni melukis, memahat, dan lain sebagainya. Dia bisa dikatakan sebagai sophos. Ahli dalam bidang arsitektur misalkan ya, itu juga bisa dikatakan sebagai sophos, sophia, atau apapun para ilmuwan zaman dahulu yang memiliki keahlian tertentu, kemahiran, kecakapan tertentu, maka dia disebut sebagai sophos atau sophia. Sampai-sampai ketika mereka itu selalu mendapatkan sebuah ilmu, yang mana ilmu itu ternyata menuju kepada sebuah kebenaran ilmiah, itu juga dikatakan sebagai orang yang memiliki sophos, memiliki keahlian di dalam bidang ilmu, dalam menguak sebuah kebenaran. Nah, pada zaman dahulu kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran itu menjadi semacam apa ya, keunikan tertentu, keahlian tertentu yang dimiliki oleh seorang filosof itu sendiri. Jadi mereka itu berusaha ingin mencari kebenaran. Makna kebenaran itu apa? Makna kebenaran alam itu bagaimana? Nah, kebenaran-kebenaran itu dicari, dibahas oleh para filosof, dan ternyata dari sebuah kebenaran itu ternyata tidak selamanya benar. Ya, orang melakukan perbuatan baik, melakukan sebuah penelitian, mendapatkan sebuah bukti kebenaran ilmiah, kebenaran bahwa bumi itu bulat misalkan, sebuah ilmu bahwa matahari itu dikelilingi oleh planet-planet, ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran yang semacam itu masih bersifat belum mutlak ya. Sehingga orang yang memiliki kebenaran, memiliki kemahiran, memiliki kebijaksanaan ya, maka itu belum bisa dikatakan selamanya benar, belum bisa dikatakan selamanya punya kemahiran, belum bisa dikatakan sebagai orang yang bijak kalau dalam diri filosof tersebut masih berpedoman, masih di bawah kekangan orang lain, masih di bawah cengkraman pemerintah pada waktu itu. Sehingga Socrates filosof tertua, bisa dikatakan sebagai bapaknya filsafat, itu menyatakan bahwa orang-orang yang mampu menguak kebenaran atau orang-orang yang mampu memiliki kemahiran atau kecakapan sehingga dari ketika ini dia bisa dikatakan sebagai orang yang bijak, dia belum tentu bijak kalau masih terpengaruh oleh
pemerintah atau raja zaman dahulu ya, oleh raja. Artinya kebenaran yang diungkapkan oleh filosof itu sia-sia karena dipatahkan oleh raja, oleh pemerintah. Sehingga kemahiran yang dilakukan oleh seseorang, seorang filosof, itu bukan semata-mata menunjukkan nilai positif, tetapi dimanfaatkan oleh sang raja atau pemerintah begitu pada waktu itu ya. Sehingga Socrates mengatakan bahwa apakah orang yang semacam itu masih dikatakan sebagai sophos atau sophia. Nah, ini tanda tanya besar yang dialami oleh Socrates ketika melihat teman-temannya waktu itu, melihat mereka sebenarnya punya keahlian, punya kecakapan, mampu menguak sebuah kebenaran, tapi kalah ketika dihadapkan para pemerintah, para raja, para pemangku kebijakan waktu itu. Jadi bijaksananya seorang filosof ternyata kalah oleh kebijakan pemerintah. Nah, ini yang kemudian belum bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter sophos atau sophia. Nah, belum mencapai derajat filsafat ya. Saya belum menjelaskan tentang filsafat itu. Nah, seiring berjalannya waktu ini ada ilmuwan atau filosof namanya Pythagoras. Pythagoras itu tidak mau menyebut orang yang demikian tadi yang saya jelaskan sebagai sophos atau sophia. Maka menegaskan istilah adanya ketambahan philos begini ya, Pythagoras itu yang melopori ya, di antara tokoh filsafat yang mempelopori nama filsafat ya. Sehingga menurut Pythagoras itu orang yang demikian tadi tidak dikatakan sophos, tetapi di luar orang ini, misalkan Anda ketika mencintai kemahiran, mencintai kecakapan, meskipun dalam diri Anda tidak cakap, tidak memiliki kemahiran, tapi Anda cinta, nah inilah yang kemudian dikatakan sebagai filosofis. Jadi ketika Anda mencintai kemahiran, mencintai kecakapan, mencintai kebijakan, mencintai hal-hal yang baik, itu sesungguhnya adalah filsafat. Jadi ketika Anda melihat teman Anda melakukan hal yang baik, melakukan hubungan sosial yang baik dengan tetangga, memberikan kepedulian yang sangat tinggi, cinta kepada tanah air, cinta kepada lingkungan, maka sesungguhnya Anda sebagai orang yang mencintai mereka, maka Anda itu sebenarnya sebagai seorang filsafat. Maka sesungguhnya filsafat itu adalah cinta kepada kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar Anda. Inilah makna filsafat. Namun, seiring berjalannya waktu, makna filsafat itu bukan hanya sebatas cinta kepada kebaikan, ya, tetapi sudah masuk kepada ranah sains atau pengetahuan. Ya, sudah mulai dikemas melalui ilmu pengetahuan, sehingga bahasannya sangat sistematis, mulai dari kajian yang bersifat ontologis, ya, ada kajian seperti itu, ada epistemologis seperti apa itu, dan aksiologis ya, dan sebagainya. Ini adalah sudah mulai masuk ke ranah pengetahuan. Jadi sebenarnya dulu filsafat itu bukan sebatas teori sebagaimana yang sudah dikemas dalam kajian pengetahuan ini ya. Ini masih sebatas teori, tetapi praktik di mana mereka orang yang memiliki soft skill, memiliki keahlian, itu adalah orang yang berfilsafat. Ya, pergeseran makna ini dari yang praktek menuju ke pengetahuan wawasan, tetapi sesungguhnya dari pengetahuan wawasan ini sebenarnya juga diharapkan menuju kepada orang supaya orang itu memiliki karakter sophos, memiliki karakter sophia. Ya, jadi kuncinya adalah sophos. Jadi kalau sophos itu adalah kemahiran, kecakapan, kebenaran, dan kebijakan,
Sesungguhnya manusia itu tidak punya kebenaran mutlak, tidak punya kemahiran mutlak, tidak punya kebijaksanaan yang sangat mutlak. Karena sesungguhnya yang mutlak itu adalah sang pembuat kebenaran itu sendiri, yaitu yang disebut dengan idea atau sebagai Tuhan, atau dalam Islam itu adalah Allah. Nah, inilah sesungguhnya sopos yang sesungguhnya. Maka ketika kita pilos, cinta kepada sopos, cinta kepada mahir, kecakapan, kebijaksanaan dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang cinta menuju kepada ID, menuju kepada Tuhan, menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta itu sudah bisa dikatakan seorang sopos, maka apalagi yang menjadi pelaku cinta itu sendiri. Ketika kita mencintai orang yang berilmu, maka apalagi orang yang berilmu itu sendiri. Jelas orang yang berilmu itu adalah seorang yang sopos. Makanya ada dalam sebuah dalil, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu seorang yang alim, yang pandai, yang pintar, yang mengajar, atau orang yang diajar, atau jadi orang yang pendengar, atau jadilah orang yang pencinta. Jangan jadi yang kelima, nggak jadi apa-apa. Jadi yang pencinta saja sudah dikatakan seorang sopos, maka apalagi yang mendengarkan, yang mau belajar, dan yang mau mengajarkan. Dalil itu mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang sopos atau sofi. Dalam bahasa Arab itu juga dikenal istilah sofiyun. Kalau sofiyun itu artinya jernih, artinya bening, maka dengan kita menjadi keempat kriteria sebagaimana dalil tersebut, supaya kita menjadi orang yang jernih hatinya. Semoga Anda paham. Kalau tidak paham, saya justru lebih senang, karena dengan ketidakpahaman Anda terhadap materi yang saya sampaikan ini, berarti Anda benar-benar menilai bahwa kebenaran yang saya sampaikan melalui video ini adalah kebenaran yang relatif. Karena itu kebenaran relatif, maka Anda akan terus mencari kebenaran-kebenaran informasi atau ilmu yang saya sampaikan semacam ini. Teruslah mencari kebenaran makna filsafat atau pergeseran makna filsafat kepada siapapun. Tidak hanya berhenti pada penjelasan yang saya sampaikan di sini, karena penjelasan yang saya sampaikan di sini ada kemungkinan tidak benar. Sampai jumpa.